Suatu hari di sebuah rumah, dua orang kakak beradik sedang asik menonton pertandingan sepak bola. Saat tim dukungannya menang, sang adik mengejek tim dukungan kakaknya yang kalah. Karena tidak terima, sang kakak mengajak adiknya untuk berkelahi dan menganiaya adiknya. Saat para tetangga melihat hal tersebut, sang adik sudah terkapar dan meminta pertolongan kepada warga sekitar. Warga yang melihat langsung memanggil ambulans. Akibat hal tersebut, sang adik menerima luka yang cukup serius. Sang adik sebagai korban berencana untuk melaporkan kakaknya ke polisi dan melakukan penuntutan atas pasal penganiayaan. Apa itu restoratif justice? Hal yang mendasar untuk mengetahui tentang keadilan restoratif adalah pengertian keadilan restoratif yang terdapat pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penentuan berdasarkan keadilan restoratif pada pasal 1 yang berbunyi, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Berdasarkan pada pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep restoratif justice adalah berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang pertama, menjadi filter untuk kasus yang kerugiannya tidak seberapa atau tidak lebih dari Rp2.500.000. Dan yang kedua, mengurangi over capacity atau kelebihan kapasitas di dalam penjara. Dan yang ketiga, mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam syarat restoratif justice secara singkat menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Syarat yang pertama adalah tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan. Yang kedua, kerugian di bawah Rp2.500.000. Yang ketiga, adanya kesepakatan antara pelaku dan korban. Yang keempat, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Yang kelima, tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. Yang keenam, tersangka mengganti kerugian korban, tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Maka dari itu, persyaratan restoratif yang telah dijelaskan secara singkat tersebut telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang tertera di dalam pasal 5 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dan juga diatur dalam pasal 6. Langkah-langkah penyelesaian dalam restoratif justice. Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 pada pasal 7 ayat 1, penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka. Selanjutnya, pasal 8 ayat 1, untuk keperluan upaya perdamaian, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Selanjutnya, pasal 9 ayat 1, proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Selanjutnya, pasal 10 ayat 1, jika proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum. Berdasarkan pasal 11 ayat 1, jika kesepakatan tidak tercapai, karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif, atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap tersangka yang beretikat baik, dapat dijadikan pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Selanjutnya, pasal 12 ayat 1, dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, penuntut umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Setelah setuju melakukan upaya perdamaian antara korban dan pelaku, maka dilakukan musyawarah untuk mencapai perdamaian. Jika perdamaian sudah tercapai, maka korban dan pelaku membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum.